dokter jadi DJ. Siap. Bang, sedikit bang, abang melihat secara hukum terkait Inara Rusli dan sahnya ada juga namanya mahwa isi sah dari Pak yang banyak perdebatan soal ada video yang sudah dilaporkan titiknya sah. Sudah menyatakan ada 7 item yang sudah ada di penyidik. Nah, abang melihatnya gimana? Ya itu kan hak hukum ya. Hak hukum setiap orang ketika dia memang merasa menjadi korban, ya, maka langkah hukum yang dia ambil dengan membuat laporan ke kepolisian itu adalah sangat tepat. Kenapa? Karena saya katakan bahwa ini adalah negara hukum. Kita bukan negara kekuasaan atau negara hukum rimba gitu. Jadi ketika dia merasa menjadi korban, dia membuat laporan polisi, yaitu harus kita hormati, ya kan? Artinya dia lagi mencari satu proses keadilan dan kepastian hukum. Bang, terkait kemarin Inara itu cabut laporan bang, dan alasannya ingin berdamai. Mungkin abang sebagai kuasa hukum seperti apa bang? Alasannya apa? Gini, itu kan semua kembali kepada pihak, masing-masing pihak. Apakah mungkin Pak Inara Rusli setelah dia berpikir, setelah dia mungkin berunding bersama keluarga atau mungkin bersama yang dianggap itu adalah orang tua buat dia yang paham agama, ya dengan mendapatkan masukan-masukan itu daripada kita harus bermasalah dengan hukum dan cara penyelesaian masalahnya dengan restoratif justice, dengan secara keluarga, itu lebih bagus gitu loh, karena memang di Perkap Kapolri juga jelas, Perkap Kapolri Perpol nomor 8 tahun 2018, terus juga nomor 8 tahun 2021. Jadi apalagi di KUHP yang baru nih, KUHP yang baru dan yang berlaku 2 Januari besok. Bicara KUHP yang baru itu atau KUHP yang baru itu lebih menitik beratkan sama restoratif justice. Nah, kembali kepada Inara Rusli, kalau memang Mbak Inara Rusli dia setelah dia mungkin melakukan pertemuan di antara para pihak Insanul sebagai yang terlapor, yang Mbak Inara sebagai pelapor, ya itu kan sah-sah saja gitu. Artinya penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan itu jauh lebih baik dan lebih terhormat. Apakah itu mungkin atas dorongan dari Insanul Sahabinya juga untuk berdamai atau memang keinginan sendiri bang? Kalau yang saya tahu, memang itu keinginan dari Insanul. Keinginan dari Insanul, dia mencoba tidak mau membuat gaduh, tidak mau membuat masalah yang dia alami itu berlarut-larut, maka dengan dijembatannya oleh Buya Yahya ketika itu yang saya tahu, ya kan. Jadi terjadilah satu pertemuan di sana, itu historinya ya. Kenapa akhirnya sekarang laporan Inara itu dicabut? Jadi itu historinya, ada pertemuan dengan Buya dan itu mungkin sekitar 3 minggu lalu pertemuan itu. Setelah mungkin dia melakukan pertemuan, dia mendapatkan masukan-masukan, ya akhirnya setelah dipikir matang mungkin buat Mbak Inara akhirnya mencabut laporan dan berdamai itu jauh lebih indah gitu, lebih nyaman gitu. Berarti ada peran seorang Buya Yahya dalam keinginan Insanul dan Inara untuk berdamai dengan Mahwa ya? Oh pasti, karena Buya kan seorang tokoh ya kan. Dia nggak mau lah ngelihat apa, karena Buya juga tahu bahwa Inara dan Insanul itu sudah menikah secara agama, ya kan? Sudah menikah siri gitu loh. Jadi ya sebagai suami istri ya ngapain harus beribut gitu loh, harus membuat laporan gitu, lu ngelaporin ibarat kasarnya, lu ngelaporin suami si lu sendiri gitu. Di situ karena kalau saya lihat Mbak Inara ini kan dia patuh banget sama guru gitu, jadi dan itu juga mungkin secara logika
penyelesaian masalah secara kekeluargaan, secara restoratif justice lebih baik, ya kenapa tidak, daripada harus berlarut-larut melalui proses hukum yang begitu panjang. Belum ada satu proses klarifikasi, proses penyelidikan, proses penyidikan, kemudian juga ada P18, P19, P21, kemudian dipersidangkan di kejaksaan, kemudian di pengadilan, itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan cepat, ya why not? Dan itu kita harus menghormati juga artinya proses-proses itu gitu. Tapi tampaknya pihak Mawa kayaknya ya bang, kemungkinan besar enggan berdamai itu bang. Gimana tuh? Lagi kuasa hukum bang? Kemungkinan besar ya ini ya? Iya, kalau itu kan kembali lagi kepada Mbak Mawa sendiri. Saya katakan dari awal bahwa Mbak Mawa di sini kan lagi mencari keadilan, mencari kepastian, itu kan haknya dia. Ketika dia tidak mau, misalkan dia tidak mau di poligami, kan itu haknya dia kan punya alasan. Kita nggak boleh memaksa kan. Ya dengan dia merasa dirinya ketika dia merasa dirinya terzolimi, kemudian dia mencoba untuk mencari satu kepastian hukum, ya kita harus menghormati proses itu. Bang, akhirnya kan Inara mengakui juga ya kalau dia memang sudah menikah. Kan gara-gara ini bang, gara-gara dia menyimpan gak mau ngaku, kan jadi polemik. Kenapa baru ngaku sekarang sih Inara itu bang? Kayaknya dari awal dia sudah mengaku deh. Iya. Maksudnya sehingga makanya viral. Ya kan itu kan kalau yang saya dengar nih, jadi dia kan cerita ke salah satu manajernya dia yang berinisial P gitu. Dia cerita bahwa dia sudah menikah, tetapi dia malah secara diam-diam diekspos lah oleh si inisial P itu gitu. Akhirnya sampai ya ramai dan viral seperti itu yang kita lihat sekarang ini. Bang, ini kan mereka sudah nikah siri bang. Kenapa nikah siri itu kan halal, tapi dilaporkannya itu perzinahan bang. Nah, mungkin nikah siri kalau berumur pasti kan halal bang ya. Tapi dilaporkan, dilaporkan itu aneh gak bang? Kita harus kaji dalam tataran satu, tataran hukum positif dan tataran kompilasi hukum Islam. Jadi berpoligami itu kan diatur di dalam pasal 3 ayat 2, tapi dengan syarat harus mendapatkan izin dari istri pertama. Karena sebetulnya konsep kita itu adalah monogami kan, istri satu, tetapi di ayat 2-nya dikatakan boleh sebagai seorang muslim laki-laki berhak menikah lebih dari satu, tetapi ada syaratnya, belum titik tuh, masih koma gitu, dan harus bisa berlaku adil gitu. Nah, adil yang seperti apa ya, kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Adil seperti apa? Adil definisi adil kan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Jadi itu kembali kepada pribadinya, apakah dia mampu untuk berlaku adil. Kemudian juga dia harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya, dan yang saya dengar, yang saya tahu bahwa Insanul sudah menyampaikan kepada bahwa dia untuk berpoligami kalau nggak salah di tahun 2023 apa salah ya. Tapi tanggapan mau waktu itu kayak gimana? Tahu nggak bang? Tanggapan mau ketika Insanul meminta gitu? Ya menurut keterangan Insanul disampaikan bahwa ya bahwa Mbak Mawa seperti fine aja. Itu tidak ada kayak kontrak gitu, nggak ada. Jadi ya biasa aja, atau mungkin Mbak Mawa juga dulu mungkin mikirnya Insanul mungkin bisa aja tidak serius atau lagi berbicara, kan bisa aja ketika tahun 2023 itu. Tapi oke lah, sekarang kan sudah terjadi. Insanul sudah menikahi istri Mbak Inara. Ya sekarang tinggal kembali aja kepada Mbak Mawa siap nggak dipoligami gitu. Kalau memang siap, ya Bismillah ya kan. Tapi kalau memang enggak, ya udah, nggak perlu Bismillah juga gitu lah. Toh jodoh, rezeki, maut itu hanya Allah yang tahu. Seberapa lamakah kita berjodoh dengan orang itu? Itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Mungkin jodohnya kita cuma sampai di situ.
semua kalau menurut aku apapun yang terjadi dalam diri kita semua kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Kalau misalkan kita ngerasa kita keberatan, ya lakukan langkah hukum seperti yang diambil Mbak Mawa, dia mengambil langkah hukum di Polda Metro. Kalau menurut aku itu udah jalan yang tepat. Artinya dia meminta kepastian hukum. Namun ingat, kita asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, apalagi di dalam undang-undang kehakiman jelas di pasal 8 yang ditersangkakan aja belum tentu terbukti bersalah. Yang ditersangkakan aja kita jangan pernah mengatakan dia bersalah, except kalau belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Maka saya katakan sekali lagi, ya menurut saya udah laporan saja gitu, tapi tidak boleh sampai ibaratnya podcast di mana-mana dia mengklaim itu salah sudah berzina, kan belum terbukti, ya kan? Ini kan baru opini atau mungkin informasi yang udah nyebar di media sosial kan gitu. Ini maksud aku, kita sabar di dalam menghadapi permasalahan yang terjadi antara Insanul, Mbak Mawa, mungkin Pak Inan, semua harus sabar dan tunggu proses hukum. Kalau memang sudah terbukti bersalah, nanti misalkan di Polda Metro naik proses penyelidikan, kemudian sekarang kan lagi gelar perkara nih untuk apakah bisa dilanjutkan ke penyidikan atau memang tidak dilanjutkan gitu. Kalau dilanjutkan ke penyidikan berarti unsur pidananya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti dibatalkan, nggak jadi naik ke penyidikan gitu. Artinya cukup di penyelidikan namun unsur pidana yang disangkakan tidak terpenuhi. Jadi kalau menurut saya ini adalah jalan yang terbaik buat Mbak Mawa melaporkan di kepolisian. Tapi apakah laporan ini mau berlanjut atau hanya mungkin emosi sesaat? Kenapa saya katakan begitu? Karena apapun bentuknya, Kang Insanul ini adalah bapak dari anaknya, suami dari Mbak Mawa gitu. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan para pihak setelah berpikir, setelah merenung, setelah berdoa, seperti apa yang terbaik. Yang pasti toolsnya untuk berdamai, Perkap Kapolri sudah memfasilitasi. Ya, Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2018 dan nomor 8 tahun 2021. Disyaratkan kalau memang penyelesaiannya bisa secara kekeluargaan itu jauh lebih baik daripada harus melalui proses hukum yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan disibukkan semua pasti.